Percobaan pertama yaitu percobaan pemantulan cahaya. Alat dan bahan yang kita gunakan pada percobaan pertama yaitu cermin datar, cermin cembung, cermin cekung, stopwatch, busur derajat, kertas putih, lilin, dan layar celah. Pada percobaan pemantulan cahaya ada 3 percobaan, yaitu yang pertama percobaan pemantulan cahaya pada cermin datar. Langkah-langkah pada percobaan pertama yaitu susunlah lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar seperti ini. Nyalakanlah lampu senter dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Lalu gambarkanlah jalannya berkas sinar sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya. Di sini saya mengukur sudut datang yaitu 30 derajat dan besar sudut pantulnya juga sama 30 derajat. Lalu sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar yaitu maya, tegak, sama besar, dan berada pada jarak yang sama dari cermin seperti bendanya. Lalu selanjutnya yaitu percobaan pemantulan cahaya pada cermin cembung. Langkah pertama yaitu susunlah alat seperti ini, lalu nyalakan lilin dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Gambarkan jalannya berkas cahaya sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya serta bayangan yang terbentuk. Setelah saya amati sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung, yaitu bersifat maya, tegak, dan diperkecil dibanding benda aslinya. Selanjutnya yaitu percobaan pemantulan cahaya pada cermin cekung. Langkah pertama yaitu susunlah alat seperti ini, lalu nyalakan lilin dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung. Selanjutnya aturlah jarak benda atau letak layar agar pada layar terbentuk bayangan yang jelas dan tajam. Selanjutnya ukur jarak benda dan jarak bayangan. Di sini jarak benda yaitu 10 cm dan jarak bayangan 6 cm. Selanjutnya jarak benda 8 cm dan jarak bayangan 7 cm. Yang ketiga yaitu jarak benda 5 cm dan jarak bayangan 11 cm. Sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung yaitu nyata, terbalik, dan bisa diperbesar atau diperkecil. Percobaan kedua yaitu percobaan pembiasan cahaya. Susunlah lampu senter, celah, dan balok kaca seperti ini, lalu nyalakan lampu senter dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya sinar pada saat sebelum dan sesudah menembus balok kaca. Lalu gambarkanlah jalannya berkas sinar tersebut sehingga tampak sudut datang dan sudut biasnya. Kemudian ukur besar sudut datang dan sudut bias tersebut. Lalu susunlah lensa cembung, layar, lilin, dan penggaris panjang seperti ini. Lalu atur letak lilin dan lensa cembung agar diperoleh bayangan nyala lilin paling tajam pada tabir. Ukur jarak benda dan jarak bayangan, lalu catat sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh lensa cembung. Percobaan ketiga yaitu percobaan difraksi, interferensi, dan dispersi. Di sini saya menggunakan kaset CD dan senter. Ketika cahaya dari senter mengenai alur CD, cahaya dibelokkan dan diuraikan, sehingga menimbulkan pola difraksi yang terlihat jelas pada dinding. Lalu pada percobaan interferensi, gelombang cahaya dari senter dipantulkan oleh alur CD, lalu gelombang-gelombang tersebut bertemu kembali dengan beda lintasan tertentu. Pertemuan ini menghasilkan pola warna-warni sebagai bukti adanya interferensi. Lalu untuk percobaan dispersi, celupkan kaset CD ke dalam air, lalu nyalakan senter. Percobaan menunjukkan bahwa cahaya putih dapat terurai menjadi berbagai warna ketika melewati medium berbeda dan mengenai permukaan CD yang memiliki alur rapat. Pembiasan cahaya oleh air dan pemantulan teratur dari alur CD menyebabkan setiap panjang gelombang cahaya dibelokkan dengan sudut yang berbeda, sehingga muncul pola warna seperti pelangi. Hal ini membuktikan bahwa telah terjadi dispersi cahaya.